Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Saya sebagai ketua kelompok. Nama Taruna Muda Rizalul Permanadi. Nomor Taruna 21011-025. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Rufaida Ayu Driyanti, nomor Taruna 210111026. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Ibnu Fatah, nomor Taruna 210111018. Terima kasih. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Tasra Dika Saputra, notar 210111013. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Babisa Farani Feradisti, nomor Taruna 210110005. Terima kasih. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Aulia Adini Maharani, nomor Taruna 210111003. Terima kasih. Baik Pak, di sini kami akan memperjelaskan tentang teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi, seluruh kumpulan objek-objek atau orang-orang yang akan dipelajari atau diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang dianggap mewakili populasi. Teknik sampling sendiri adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Macam metode pengambilan sampel. Pada dasarnya ada dua macam metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling. Random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, pengambilan sampel yang bersifat tidak acak atau non-probability, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel ini menggunakan cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang pertama, simple random sampling. Tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana dilakukan apabila elemen populasi dianggap homogen. Kedua, tidak diketahui elemen-elemen populasi yang terbagi ke dalam golongan-golongan. Langkah-langkahnya, yang pertama, susun kerangka sampling. Kedua, tetapkan jumlah sampel. Ketiga, tentukan alat pengambilan sampel. Dan keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah sampel terpenuhi. Yang kedua, sampling random berlapis. Sampling ini berbentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Dilakukan bila elemen populasi heterogen atau ada kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi populasi ke dalam stratum-stratum. Ketika ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang akan digunakan untuk stratifikasi. Yang keempat, dapat digunakan dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap stratum dalam populasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, susun kerangka sampling. Yang kedua, bagi kerangka sampling ke dalam strata yang dikehendaki. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel secara keseluruhan. Yang keempat, tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum. Dan yang kelima, pilih sampel dari setiap stratum secara acak.
Yang ketiga, sampling random sistematis. Sampling random sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Dilakukan bila yang pertama, identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar. Yang kedua, populasi memiliki pola peraturan. Langkah-langkah sampling random sistematis. Yang pertama, jumlah elemen populasi dibagi dengan jumlah elemen sampel, sehingga didapatkan subpopulasi yang memiliki jumlah elemen yang sama, atau memiliki interval yang sama. Yang kedua, dari subpopulasi pertama dipilih sebuah anggota dari sampel yang dikehendaki, biasanya menggunakan teknik bilangan random. Yang ketiga, anggota dari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik acuan untuk memilih sampel berikutnya. Pada setiap jarak atau interval tertentu, sampling random sistematis. Yang pertama, sampling random kelompok. Sampling random kelompok atau cluster sampling adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, seperti batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, memilih satu atau sejumlah kelompok dari kelompok-kelompok tersebut secara random. Yang ketiga, menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. Nah, selanjutnya jenis non-probability sampling. Yang pertama, opportunity sampling. Metode penelitian ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek penelitian seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang subur. Yang kedua, purposive sampling. Juga dikenal sebagai sampel selektif atau subjektif. Teknik purposive sampling bergantung pada penilaian peneliti ketika memilih siapa yang akan diminta untuk berpartisipasi. Pengambilan sampel penilaian memiliki keuntungan karena waktu dan biaya yang efektif untuk dilakukan sambil menghasilkan berbagai tanggapan. Sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dan selanjutnya, kuota sampling. Jenis pengambilan sampel ini bergantung pada beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik ini memilih sampel perwakilan dari populasi. Proporsi sifat atau karakteristik dalam sampel harus sama dengan populasi. Yang selanjutnya, snowballing sampling. Snowballing sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Teknik snowball sampling ini dipergunakan dalam situasi di mana populasinya sama sekali tidak diketahui dan jarang. Selanjutnya, voluntary sampling adalah salah satu jenis utama metode pengambilan sampel non-probabilitas. Sampel sukarela terdiri dari orang-orang yang memilih sendiri ke dalam survei. Seringkali, orang-orang ini sangat tertarik dengan topik utama survei. Selanjutnya adalah judgmental sampling. Sampling ini biasa disebut purposive sampling atau authoritative sampling. Adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana anggota sampel dipilih hanya berdasarkan pengetahuan dan penilaian peneliti. Karena pengetahuan peneliti sangat berperan dalam membuat sampel dalam teknik pengambilan sampel ini, ada kemungkinan hasil yang diperoleh akan sangat akurat dengan margin kesalahan yang minimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Ibnu Fatah, perwakilan dari kelompok 3 kelas RSDJA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan teknik sampling. Berikut adalah caranya. Ada, karena dilarang. Kalau di kampus kami itu kepemimpinan kayak Copy dahulu data yang akan kita gunakan untuk teknik sampling. Di situ kita buka aplikasi PSPP, kita buka data view, kita cari sini, kita paste, muncul datanya seperti ini. Habis itu kita beri nama dahulu. Yang di sini pertama adalah mobil penumpang. Usahakan saat nulis di sini jangan diberi spasi biar bisa nulis. Terus yang kedua adalah bus. mandiri dia sudah Setelah itu kita buka lagi data view. Situ sudah ada tulisan seperti ini. Lalu kita buka data, kita select cache. Situ kita ambil all cache sampelnya. Kita terserah mau ambil berapa persen. Kita ambil 20% saja. Continue. Langsung oke. Nah, kita dapatkan adalah nomor 1, nomor 3. Setelah itu kita ke data, kita sort cache, lalu kita ambil yang filter. Nah, kita ambil. Nah, sudah. Hasilnya adalah cache 1 dan cache 2 untuk penghasilannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.